Halo semuanya, kenalin nama saya Sylvia Dulistiani dengan NIM akhir 014 dari kelas A02 mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kewirausahaan, yakni mengenai sukses story. Disimak ya. Sukses story. Apa itu sukses story? Sukses story merupakan cerita sukses. Nah, hal ini berhubungan dengan entrepreneur. Entrepreneur sendiri merupakan seseorang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru, atau dapat dikatakan entrepreneur merupakan seorang inovator. Entrepreneur sendiri memiliki 4 bentuk. Yang pertama adalah entrepreneur di bidang sosial, yang kedua adalah entrepreneur di bidang pendidikan, yang ketiga adalah entrepreneur di bidang pemerintahan, dan yang keempat adalah entrepreneur di bidang bisnis. Untuk jiwa entrepreneur sendiri dibagi menjadi 3, yaitu attitude yang dibagi menjadi opportunity creator, innovator, dan calculate risk taker. Kemudian ada skill yang dibagi menjadi communication and leadership, networking, dan strategic thinking and selling. Kemudian yang ketiga ada knowledge yang dibagi menjadi dasar-dasar bisnis, rencana bisnis, dan implementasi bisnis. Kemudian saya akan memberikan contoh mengenai tokoh dari masing-masing bidang entrepreneur. Yang pertama yaitu entrepreneur di bidang sosial. Tokoh yang saya ambil yaitu Muhammad Al-Fatih Timur. Muhammad Al-Fatih Timur atau yang sering dikenal dengan nama Timi merupakan pemuda yang lahir di Bukit Tinggi 27 Desember 1991. Ia merupakan pendiri salah satu platform terbesar yang bergerak di bidang penggalangan donasi via online, yakni kitabisa.com. Timi ini merupakan lulusan dari Universitas Indonesia jurusan ekonomi, yang setelah lulus ia mencoba untuk menjadi social entrepreneur, sehingga akhirnya menjadi pendiri dari kitabisa.com. Untuk jiwa entrepreneur dari Timi, yang pertama attitude, Timi mampu mendirikan kitabisa.com, di mana platform ini merupakan platform penggalangan dana yang masih jarang ditemui di Indonesia. Yang kedua adalah mengenai skill, di mana Timi ini mampu menarik perhatian masyarakat dan menghubungkan 200.000 penggalang dana di seluruh Indonesia, sehingga menjadikan kitabisa.com ini menjadi platform penggalangan dana nomor 1 di Indonesia. Untuk analisis knowledge-nya, sejak mendirikan dan mengembangkan kitabisa.com ini, Timi mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kategori wirausaha sosial di bawah usia 30 tahun tingkat Asia versi majalah Forbes. Yang kedua adalah tokoh entrepreneur di bidang pendidikan. Tokoh yang saya ambil yakni Belva Devara. Belva Devara merupakan pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1990. Ia adalah salah satu pendiri startup teknologi dengan misi sosial pendidikan yaitu Ruang Guru, yang ia bangun bersama dengan temannya Muhammad Isman Usman. Tahun 2007, Belva menjadi salah satu dari 8 siswa yang memperoleh beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk berkuliah di Nanyang Technological University. Kemudian, Belva melanjutkan pendidikan pascasarjana di Stanford University dengan mengambil jurusan Master of Business Administration. Lalu setahun berikutnya, ia juga diterima di Harvard University dengan jurusan Master of Public Administration. Untuk jiwa-jiwa entrepreneur yang dimiliki oleh Belva dari attitude, di mana ia mendirikan Ruang Guru dengan inovasi yang sangat baik dan menjadikan Ruang Guru mendapatkan penghargaan dari UNICEF Youth Innovation Forum tahun 2015 untuk kategori Innovation to Watch. Untuk yang kedua, analisis skillnya, di mana Ruang Guru menjadi perusahaan teknologi terbesar bidang pendidikan di Indonesia yang menjangkau lebih dari 10 juta siswa serta 150.000 guru dan berhasil tayang di 10 stasiun internasional. Untuk analisis knowledge-nya, Belva terpilih menjadi salah satu dari 30 pengusaha muda yang berpengaruh di Asia oleh majalah Forbes. Di bawah kepemimpinannya, Ruang Guru akhirnya menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia.
Kemudian yang ketiga adalah tokoh pada entrepreneur bidang pemerintahan. Tokoh yang saya ambil di sini adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA atau sering disapa dengan Sandiaga Uno, lahir pada 28 Juni 1969. Sandiaga Uno merupakan seorang pengusaha dan politisi yang sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019 sampai 2024 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sandiaga Uno ini juga merupakan salah satu pendiri dari PT Saratoga Advisor yang merupakan perusahaan di bidang keuangan. Semenjak ia menjadi menteri telah banyak melakukan perubahan-perubahan, utamanya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Jiwa entrepreneur yang dimiliki oleh Sandiaga Salahuddin Uno yang pertama attitude, di mana ia memiliki inovasi pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, yakni melalui program bedakan, inkubasi, dan akselerasi. Kemudian untuk skillnya memiliki slogan yakni gercep, geber, dan gaspol dalam menjalani program kerjanya serta penerapan cleanliness, healthy, safety, and environmental sustainability atau disingkat CHSE dalam setiap aspek wisata ekonomi parekraf. Untuk knowledge, Sandiaga Uno ini menjadi salah satu menteri di Indonesia dengan kinerja terbaik nomor 2 dalam hasil survei 14,5%. Yang keempat yaitu entrepreneur bidang bisnis. Tokoh yang saya ambil adalah Fania Santoso. Fania Santoso, wanita kelahiran Surabaya 1993 ini merupakan seorang wirausaha bisnis yang mendirikan brand Haystartic, yaitu sebuah brand yang menjual produk-produk olahan limbah antara lain tas, dompet, dan berbagai produk eco-fashion lainnya. Pada usianya yang masih muda, ia sudah menjadi duta lingkungan hidup yang mewakili Indonesia di dunia internasional. Bukan hanya itu saja, Fania juga seringkali menjadi pembicara di konferensi tingkat dunia berkat kepeduliannya terhadap lingkungan. Jiwa entrepreneur yang dimiliki yaitu attitude, menciptakan peluang bisnis dengan memanfaatkan limbah kantong semen yang dikombinasikan dengan kulit dan batik untuk menjadikan produk eco-fashion. Analisis skillnya, dalam proses pengolahan limbah sendiri, Haystartic melibatkan banyak pihak antara lain warga binaan untuk mengumpulkan sampah. Dan pada knowledge, pada tahun 2021, Fania menjadi salah satu dari 30 wirausaha berprestasi dalam majalah Forbes sebagai CEO founder Haystartic Artistic Eco Fashion.